Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Pada hari ini pula kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang nantinya akan kita gumuli secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan ungkapan rasa syukur kami. Kami merasakan atas pemeliharaan yang telah Engkau berikan di dalam setiap langkah kehidupan kami ini. Sehingga kami bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi pula kami hendak mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyiapkan hati kami, sudah menyiapkan pikiran kami. Namun kami juga memohon pertolongan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran sabda-Mu ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan sabda Tuhan pada minggu hari ini akan kita baca dari Injil Yohanes 20 ayatnya yang 24 sampai dengan 31. Injil Yohanes 20 ayatnya 24 sampai dengan 31. Di sini Lembaga LAI memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Di hari ini kita akan dibimbing dengan tema "Aku percaya maka aku bersaksi". Nats yang akan kita renungi bersama yaitu pada Yohanes 20 ayat 29 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam ruang pengadilan, di dalam suatu pengadilan tentu di dalamnya terdapat seorang hakim, seorang terdakwa, dan pasti ada seorang saksi. Dan saksi ini tentu memiliki peranan yang sangat penting.
Karena saksi berguna untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang sesungguhnya pada saat itu sedang terjadi dan itu menentukan untuk hakim mengambil keputusan. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah jika kita melihat dalam pasal 184 KUHP. Saksi yang dihadirkan biasanya adalah saksi yang mengalami atau memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan. Dan tanda kutip di sini adalah melihat itu secara langsung. Hal ini mengingatkan kita tentang suatu ungkapan, what you see is what you get. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapat. Tentu ungkapan ini tidak sepenuhnya keliru. Ungkapan ini tidak mengajak kita untuk benar-benar percaya tentang apa yang kita lihat. Namun tentu juga ada sisi negatifnya saat kemudian ungkapan ini kita jadikan tolak ukur untuk menentukan kepercayaan kita. Saat kemudian kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba. Terlebih saat kemudian konsep ini kita masukkan untuk kita hubungkan di mana saat kita kemudian berbicara tentang iman. Tentu hal ini akan sangat sulit dan beresiko sekali. Orang yang memiliki pemahaman seperti itu akan semakin sulit untuk menerima kebenaran yang tidak bisa dilihat itu. Dan kondisi seperti ini ternyata juga dialami oleh para murid Yesus pada saat itu. Peristiwa kebangkitan Yesus menemui pro dan kontra di dalam kalangan para murid. Di satu sisi, saat para murid yang lainnya melihat dengan mata kepalanya sendiri kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, mereka memiliki kepercayaan iman yang teguh yang kuat. Namun di sisi lain, salah satu murid Yesus yaitu Thomas, yang pada saat itu tidak berada di situ, tidak mau mendengar kesaksian para murid yang lain. Tentu hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan Thomas? Kenapa Thomas tidak mau percaya dengan murid-murid yang lainnya? Dan dengan tegas Thomas mengatakan bahwa sebelum aku mencucukkan jariku, sekalipun aku tidak akan percaya. Melihat dan mendengar tentu menjadi bagian yang sangat lumrah jika kemudian itu menjadi patokan kebenaran untuk membuat orang percaya di ranah hukum manusia. Tuhan mengerti akan hal itu. Tuhan memaklumi akan kondisi itu. Namun Tuhan juga tidak membiarkan Thomas hidup berdiri di dalam ketidakpercayaan. Kemudian Yesus pun datang kembali di tengah-tengah para murid dan Thomas ada di situ. Dan seakan-akan Yesus menantang Thomas. Thomas, berikanlah jarimu, taruhlah ke telapak tangan. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku, supaya engkau dapat percaya. Dan Thomas dengan menjawab dengan ya Tuhanku dan Allahku. Ungkapan ini mengingatkan kita dengan lagu Engkau Tuhan dan Allah kami.
Ada perubahan yang dahsyat di sini yang terjadi dalam diri Thomas saat Thomas benar-benar melihat sosok Yesus yang telah bangkit. Dari sikap hati yang tidak percaya, berubah 180 derajat menjadi pribadi yang percaya 100% akan kebangkitan Kristus. Namun di sisi lain, Yesus menanggapi kepercayaan Thomas dengan mengatakan di ayat ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya." Ungkapan ini menjadi ungkapan yang harus kita renungkan dalam kondisi saat ini, dengan situasi saat ini, dengan keberadaan kita di zaman saat ini. Seakan-akan Tuhan memberikan tolak ukur yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang percaya oleh karena melihat. Yang kedua adalah orang yang mau percaya tanpa melihat. Atau saya mengatakan sikap iman. Dan Tuhan lebih cenderung kepada sikap iman ini. Di sisi lain, ada kemungkinan besar bahwa Yesus juga hendak memberikan pesan tidak hanya kepada murid pada saat itu, tidak hanya pada orang-orang pada saat itu, namun juga kepada kita di saat ini. Yesus hendak mengatakan bahwa keberadaanku tidak lagi seperti sedia dulu kala, di mana aku bisa dilihat, diraba, namun dengan kondisi yang berbeda, kondisi yang jauh lebih halus, di mana kita harus dituntut dengan iman yang sungguh-sungguh untuk dapat percaya pada Yesus. Dan Yohanes pun juga menekankan kembali bahwa ada banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus di mata murid, namun tidak semuanya bisa dicatat. Tetapi semua yang tercantum di kitab itu yang telah dicatat bertujuan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kemudian bagaimana dengan kondisi saat ini? Kita harus menyadari bahwa di dalam zaman kita memiliki jarak yang sangat jauh dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Kurang lebih sekitar 1900 tahun yang lalu, jarak yang tidak pendek, sangat jauh sekali. Kita bisa membaca tentang sejarahnya, namun kita tidak dapat melihat Yesus dengan mata kepala kita. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita di zaman ini. Ini menjadi persoalan bagi kita di zaman saat ini. Di manakah kita akan menentukan sikap iman kita? Jika kita menggunakan konsep bahwa apa yang kita lihat itu yang kita percaya, tentu saat ini juga tidak ada orang yang mau percaya pada Yesus. Namun saat konsep itu tidak kita gunakan dalam ranah iman, kita akan dapat percaya kepada Yesus. Dan lebih berat lagi, jika kemudian kita mengingat bahwa ada tugas panggilan gereja sebagai pewarta kabar keselamatan dan pemeliharaan iman yang menjadi tugas setiap pribadi orang Kristen. Bagaimana kita akan meyakinkan orang-orang di luar sana? Bisa saja orang mengatakan, omong kosong, itu hanya akal-akalan aja, itu sudah diubah. Tidak jarang saat orang ingin bercerita tentang
kebenaran Yesus Kristus diperhadapkan dengan tantangan dan pertanyaan yang memang susah untuk ditanggapi. Dan kemudian akan dilemparkan kepada orang yang dianggap berkompeten, yang dianggap mampu. Kalau di gereja seringkali ya tanya aja Pak Pendeta gitu. Namun di sini kita diingatkan kembali di dalam bacaan kita ini bahwa berbicara tentang bersaksi itu tidak hanya berbicara tentang peristiwa Yesus. Oleh karena itu, terlebih dahulu seharusnya sebagai pribadi-pribadi yang percaya dengan Yesus, kita juga harus membangun hubungan, membangun relasi yang erat dengan Tuhan kita. Sehingga kita tidak menjadi saksi-saksi yang hanya bisa bercerita, namun tidak bisa merasakan. Dari sini, hal merasakan, menghayati menjadi bagian yang sangat penting yang harus terus-menerus kita lakukan. Supaya kita dekat dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh menangkap sapaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar dan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu semua dapat memperkuat kesaksian kita sehingga tidak terbantahkan oleh orang lain. Karena kita merasakan. Karena kita mengalami itu. Dalam situasi saat ini, bahkan dunia sedang kebingungan. Negara Indonesia pun juga mengalami kebingungan, harus mengambil kebijakan-kebijakan tanpa menyengsarakan rakyat. Namun kenyataannya harus ada yang dipilih. Sudah mulai banyak orang-orang di luar sana yang harus kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang merasakan kelaparan, merasakan sedih yang mendalam karena kehilangan orang yang dicintai. Dan kondisi seperti ini sangatlah rawan untuk setiap orang. Rawan kehilangan pengharapan. Rawan kehilangan iman, bahkan mempertanyakan Tuhan. Situasi ini menjadi momen yang paling tepat di mana setiap kita, setiap murid-murid Yesus, umat-umat Allah harus berani memberi kesaksian itu. Kesaksian kita akan penyertaan Tuhan yang kita alami bisa saja membawa perubahan. Bahkan mungkin orang yang mendengar menjadi percaya kepada Yesus. Namun jika kita tidak pernah mendidik diri kita untuk lebih mengetahui akan kebenaran sabda Tuhan, untuk membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana mungkin perasaan itu akan hadir dalam diri kita? Dan apa yang akan kita bagikan kepada setiap orang di sekitar kita? Seperti Yesus yang menyapa murid-murid, menjadikan mereka percaya secara utuh. Itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Bukan tugas Pak Pendeta saja. Bukan tugas para teolog saja. Bukan tugas para majelis saja. Namun tugas kita semua. Kita diajak untuk mendidik diri kita, membekali diri kita dengan pengetahuan akan iman kita, dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Bersaksi tidak hanya sebatas bercerita tentang Yesus, terlebih lagi kesaksian mengenai Yesus yang kita percaya hadir dan mengasihi kita. Kita percaya bukan karena melihat, namun kita percaya karena merasa. Oleh karena kita percaya, maka kita akan bersaksi.
Bersaksilah mengenai apa yang kita percayai dan apa yang kita rasakan, sehingga setiap orang benar-benar mampu melihat kesungguhan dari pengalaman spiritual kita, dan setiap orang mengakui bahwa Yesus hadir bagi kita. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ku taati rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya,